Perkenalkan, nama saya Rahmatul Asbi dari Prodi PGSD FKIP UHAMKA, ingin mempresentasikan seputar Fathahillah. Gedung Fathahillah atau yang dikenal juga sebagai Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta memiliki sejarah yang panjang sebagai pusat administrasi kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Noort. Gedung ini awalnya berfungsi sebagai balai kota Batavia. Arsitektur gedung Fathahillah yang pertama yaitu gaya klasik Eropa. Gedung ini dirancang dengan gaya arsitektur klasik Eropa yang mencerminkan pengaruh Belanda pada abad ke-17 dan 18. Fasad bangunan menampilkan simetri yang khas dengan pilar-pilar besar dan jendela-jendela tinggi. Kedua yaitu material bangunan. Bangunan ini menggunakan batu-batu merah yang dilapisi dengan plester putih. Atapnya terbuat dari genteng tanah liat dengan bentuk atap yang curam. Ketiga yaitu Menara Jawa. Salah satu ciri khas arsitektur gedung ini adalah Menara Jam. Jawa. Yang ketiga yaitu Menara Jam. Salah satu ciri khas arsitektur gedung ini adalah Menara Jam di bagian tengah gedung yang berfungsi sebagai penunjuk waktu bagi seluruh kota. Yang keempat yaitu ruang-ruang besar. Bagian dalam gedung memiliki ruang-ruang yang besar digunakan untuk berbagai keperluan administrasi. Ruang utama di lantai dasar berfungsi sebagai ruang sidang, sedangkan ruang-ruang lainnya digunakan untuk kantor dan penyimpanan dokumen. Yang kelima yaitu penjara bawah tanah. Gedung ini juga memiliki penjara bawah tanah yang digunakan untuk menahan para tahanan, baik kriminal maupun tahanan politik. Penjara ini dikenal dengan kondisi yang sangat buruk dan tidak manusiawi. Yaitu fungsi gedung sebagai pusat administrasi kolonial. Pertama, Balai Kota. Sebagai Balai Kota, gedung ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan kota Batavia. Di sini berbagai keputusan penting terkait administrasi kota dan kebijakan kolonial dibuat. Yang kedua yaitu pengadilan. Gedung ini juga berfungsi sebagai pengadilan, di mana kasus-kasus hukum disidangkan. Pengadilan ini menangani berbagai kasus mulai dari kriminalitas hingga perselisihan sipil. Yang ketiga yaitu kantor administrasi. Berbagai departemen pemerintahan kolonial Belanda berkantor di gedung ini, mengelola segala urusan mulai dari perpajakan, administrasi tanah hingga urusan perdagangan. Yang keempat yaitu pusat dokumentasi. Gedung ini menjadi tempat penyimpanan dokumentasi penting yang berkaitan dengan administrasi kolonial. Arsip-arsip ini menjadi sumber data penting bagi pengelolaan kota dan koloni. Yang kelima yaitu ruang pertemuan. Ruang-ruang besar di gedung ini digunakan untuk berbagai pertemuan resmi, termasuk rapat dewan kota dan pertemuan dengan delegasi dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Selanjutnya yaitu pentingnya gedung Fathahillah dalam sejarah. Sebagai pusat administrasi kolonial, gedung Fathahillah memainkan peran penting dalam sejarah Batavia dan Indonesia secara keseluruhan. Gedung ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah, termasuk pemberontakan dan perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini beralih fungsi menjadi museum yang menyimpan dan memamerkan berbagai artefak sejarah, sehingga tetap menjadi warisan sejarahnya bagi generasi mendatang. Dengan mempelajari arsitektur dan fungsi gedung Fathahillah, kita dapat memahami lebih dalam tentang dinamika pemerintah kolonial Belanda dan bagaimana pengaruhnya masih terasa dalam perkembangan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Saya akan menjelaskan sejarah Pasar Malam Gambir. Pasar Malam Gambir juga dikenal sebagai Pasar Malam Gambir, memiliki sejarah yang panjang dan kaya sebagai salah satu hiburan dan pusat perdagangan terbesar di Batavia yang sekarang biasa kita sebut Jakarta pada masa kolonial. Pertama saya akan menjelaskan awal mulanya. Pasar Malam Gambir pertama kali diadakan pada tahun 1906 di lapangan yang sekarang dikenal sebagai Lapangan Monas. Awalnya pasar ini diadakan untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina dari Belanda. Yang kedua yaitu perkembangan. Seiring berjalannya waktu, Pasar Malam Gambir berkembang menjadi acara tahunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Batavia. Acara ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu dan menjadi ajang
berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat, baik pribumi maupun Eropa. Yang ketiga yaitu aktivitas dan atraksi. Pasar Malam Gambir tidak hanya menawarkan barang dagangan, tetapi juga berbagai hiburan seperti pertunjukan musik, teater, bioskop, permainan, dan wahana. Ini menjadi tempat di mana orang-orang bisa menikmati berbagai atraksi budaya dan modern. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan peran pasar malam di masyarakat. Yang pertama yaitu pusat perdagangan. Pasar Malam Gambir menjadi pusat perdagangan di mana berbagai barang lokal dan impor dijual. Ini termasuk pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, hingga barang-barang mewah. Para pedagang dari berbagai daerah datang untuk menjual produk mereka. Yang kedua yaitu hiburan rakyat. Bagi banyak orang Batavia, Pasar Malam Gambir adalah salah satu sumber utama hiburan. Dengan berbagai pertunjukan dan wahana, pasar malam ini memberikan hiburan yang meriah bagi semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang ketiga yaitu peleburan budaya. Pasar Malam Gambir menjadi tempat bertemunya berbagai budaya. Pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan dari berbagai suku dan komunitas, memperkaya pemahaman mereka tentang keberagaman budaya di Batavia. Yang keempat yaitu sosialisasi. Acara ini juga menjadi ajang sosial bagi masyarakat. Di sini orang-orang bisa bertemu, berinteraksi, dan menjalin hubungan sosial baru. Pasar malam menjadi tempat berkumpul yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Yang kelima yaitu inovasi dan modernitas. Pasar Malam Gambir seringkali menjadi tempat di mana inovasi dan teknologi baru diperkenalkan kepada masyarakat. Misalnya, ketika film pertama kali diperkenalkan, bioskop keliling menjadi salah satu atraksi yang sangat populer di pasar malam ini. Selanjutnya yaitu pengaruh pasar malam Gambir setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pasar malam Gambir terus berlanjut meskipun dengan beberapa perubahan. Nama dan format acara ini berkembang, namun tetap mempertahankan efisiensinya. Kedua yaitu festival budaya. Pasar malam seperti Pasar Malam Gambir menginspirasi berbagai festival budaya di Indonesia, di mana budaya lokal dipromosikan dan dilestarikan. Peran Pasar Malam Gambir telah meninggalkan jejak yang dalam sejarah dan budaya Jakarta, dengan memadukan perdagangan, hiburan, dan budaya. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga menjadi sebuah perayaan sosial yang menyatukan masyarakat. Sekian mungkin presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.